selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Kita akan lanjut di part 2 tentang alat-alat industri kimia. Yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada alat crusher, mill, and grinders. Nah, berdasarkan tabel 4 strip 5, loh kok ibu langsung aja nggak ada omongan introduction. Oke. Crusher, mill, and grinders ini ada di buku URITS, A Guide to Chemical Engineering Process Design and Economic. Itu kamu bisa buka di halaman 74. Kalau di PDF-nya kamu bisa klik halaman 88 ya. Di sini tadi kan dijelaskan crusher, mill, and grinder. Jadi judulnya itu bisa membiaskan kalau kita nggak baca bukunya secara langsung. Jadi di tabel 4 strip 5 itu dijelaskan bahwa crusher itu adanya jaw, giratory, dan impact sama roll ya ceritanya. Nah, giratory. Nah, lalu di grinder itu ada rolling compression dan disc. Yang terakhir adalah cutter. Kok nggak ada millnya ya? Millnya itu masuk di mana coba? Nanti coba lihat di sini. Tadi millnya tuh masuk di grinder. Sebentar, saya cek di bawah. Ini dia. Jadi ada tubing ya. Tubing rod mill, tubing ball, terus vibrasi atau steering di sini. Jadi si grinder di sini ya. Ini saya tambah lagi ya. Bentar. Saya tambahkan dulu, kalau enggak nanti bisa bias ya. Ada tubing rod mill, terus ada lagi tubing ball, tumbling sih. Pebble ini kalau nggak salah kerikil ya. Terus ada vibrating or steering ya, or steerer ball mill. Terus high speed hammer. Kalau di sini dia artinya pin, terus sama fluid energy. Jadi saya taruh di atas saja biar dalam satu rangkaian ya maksudnya. Jadi yang paling banyak di grinder. Jadi secara nggak langsung crusher itu ada jaw, giratory, impact, dan roll. Jadi ini tuh kayak jaw crusher ya, terus ada giratory crusher, terus ini agak ke bawah aja, impact crusher. Jadi di impact crusher itu nanti ada hammer, ada rotor, ada cage, yang terakhir itu ada roll crusher. Nah, sedangkan di mills itu gabung ke grinder, bukan gabung ya. Jadi mills itu bagian dari grinder. Di grinder ada rolling, compression, double S ini ya, compression, dan di situ ada ball, pen, ring roll, terus disc extraction, mill, terus ada tumbling rod mill, ada tumbling ball, vibrating or steered ball mill, dan ini tuh ada high speed hammer atau pin, dan fluid energy. Jadi secara nggak langsung ini satu ya, ini nomor 2, lalu ini nomor 3. Jadi nanti ini bisa saja jaw crusher itu adalah 1.1, di giratory nanti kita 1.2. Jadi fokus ya sini ya. Terus di sini ada 1.3,
Oke. Terus nanti yang di nomor 4 ini ada 1.4 punyanya roll crusher. Sedangkan di grinder nanti di sini ya 2.2. Biar lebih jelas aja ya ini mah ya. Kamu bisa lakukan dengan cara kamu, silakan saja. Karena kalau kuliahnya teori sebenarnya itu lebih banyak kayak kita pintar membuat resumenya sebenarnya agar kita lebih paham dengan materinya. Fluid energy. Terus yang sini grinder ya. Ini yang resumenya ya. Oke, kita lanjut ke bawah ya kalau gitu ya. Kita lanjut ke bawah, berarti yang paling banyak tuh di grinder. Nah, ini dia jaw crusher itu sebenarnya nomor 1.1 ya. Punyanya si crusher di sini. Nah, di jaw crusher sebentar ya, nulis dulu, nanti takut lupa. Di jaw crusher kamu bisa buka buku bantuan dari Ferry sama Makeup ya. Bahwa jaw crusher itu adalah peralatan yang sederhana. Dalam konsep ini disusun dua plate. Plate itu kayak piringan ya, yang berbentuk V-shape cut, cutek ya sini ya. Nah, tipe yang paling umum itu black ya, dimana satu plate diputar di bagian atas dan berosilasi ketika di bagian bawah. Dan pengkompresian itu dan penghancuran bongkahan padatan dan batuan besar hingga mereka cukup kecil untuk menurunkan melalui pembukaan di bawah V-nya. Nah, crusher kuat ini mampu menerima bahan hingga berdiameter 2 meter ya. Oke. Karena jaw crusher adalah peralatan kompresi secara ketat, ini terbatasi dari bahan yang rapuh, yang bahan relatif tidak lengket. Nah, ketika kita mengatakan di sini sini mereka cukup kecil, itu mengarah kepada compressing dan crushing solid chunks dan boulder ya, di sini ya. Kompresi ya, pengkompresian. Benar, pengkompresian ini, maksudnya pengkompresian dan penghancuran bongkahan padat dan batuan besar hingga mereka, saya kali ganti dulu ya. Kompresian dan penghancuran bongkahan padat ya. Oke, saya lanjut di sini. Karena jaw crusher adalah peralatan kompresi yang secara ketat dibatasi oleh bahan yang rapuh dan tidak lengket. Tetapi itu jaw crusher itu mampu memecah padatan yang paling kuat dan paling abrasif yang akan patah di bawah kompresi. Panduan untuk pemilihan dan desain awal untuk jaw crusher disajikan tabel 4/5. Oke, kita coba di sini ada kata it ya, but it can break even di sini, tetapi itu mampu membaca, itu lebih kepada si jaw crusher-nya ya. Oke, kita coba cari sini jaw crusher. Kok nggak mau diklik sih? Jaw crusher. Seperti ini modelnya. Nggak kebayang sih saya karena belum pernah lihat juga ya. Tapi ini bisa memecahkan bahan yang tidak abrasif dan dia tidak lengket. Ini juga belum pernah ketemu di pabrik ya. Nggak ada komponennya ya. Coba. Duh, gambarnya kurang bagus kalau bisa ada jelasannya ya. Paling cuman ini nih yang paling enak. Ini bone meal saya hapus. Negara luar ya. How do jaw crusher work?
Jadi tekanan mekanik itu digunakan di jaw crusher untuk memecah batuan, ya. Jadi ada 2 jaw crusher di sini. Satu jaw crushernya diam, ketika yang satunya tuh bergerak kembali ya ke titik awal. Jadi the swing jaw ini yang berputar itu digerakkan oleh sebuah cam atau pitman mekanis, layaknya sebuah lever. Oke, jarak antara 2 jaws itu disebut crushing chamber. Jadi ada di sini, ini fixnya, ini yang movingnya, ya. Yang satu diam, satu yang bergerak. Oke, pergerakan dari swing jaw itu cukup kecil dan dapat diulang sesuai kebutuhan. Kalau kita mau mecah bahan, oh ini kurang, kita ulang lagi ya. Terus juga flywheel itu bergerak pada poros ya, shaft ini poros yang menciptakan sebuah pergerakan eksentrik sehingga menyebabkan adanya penutupan antara gap. Jadi jaw crusher ini mesin yang cukup berat dan membutuhkan konstruksi yang cukup kuat. Frame bagian luarnya itu rata-rata dibuat dari cast iron atau steel. The jaw sendiri itu biasanya dibuat ya dari cast steel umumnya, maksudnya. Mereka pun itu kayak fit itu kayak pasnya untuk dia gitu ya, dan dapat digantikan dengan bahan dari mangan steel. Jika kamu, ini lain lagi ya. Ini buat orang jualan ya. Tapi ini cukup bagus untuk menjelaskan tentang tapi dia cuma ngasih tahu geraknya tuh kayak gini ya, semacamnya. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ini 2 dimensinya ya. Kalau 3 dimensinya tadi 2 dimensinya kurang bagus ini. Mungkin yang ini nih. Aduh, kurang bagus Oh ini juga nggak terlalu ya. Oke lah, kita lanjut. Giratory crusher 1.2 ini ya, masih bagian dari crusher. Jadi kalau di crusher itu saya kasih lagi di sini ya biar nggak lupa ya. Oke. Giratory crusher, kamu bisa buka di Makecap sama Ferry. Di sini dia bilang, jadi giratory itu mesin yang disusun dari mortar berbentuk funnel corong. Jadi kayak alu ya, karena dia bilang mortar itu yang kayak warna bahan porselin yang ada corongnya nanti di ujung ya. Dengan temper pestle melewati lubang di bagian dasar. Pestle tersuspensi seperti laba-laba yang berdiameter kecil. Dari pivot ketika di bagian dasar ball. Dasar dari pestle berputar atau berotasi. Dasar dari pestle itu berotasi secara eksentrik, mengakibatkan the pin space ketika keluarannya itu berosilasi. Jadi kalau keluaran tuh ininya discharge ya. Nah, efeknya dari aksi giratory crusher hampir identik dengan jaw crusher. Nah, yang tadi saya jelaskan ini temper pestle itu mirip alu yang buat numbuk. Nah, osilasi itu dia gerakan ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, dan ke depan ke belakang. Jadi kayak waktu kamu mau buat larutan yang di labu takar ya, kanan dia ke atas ke bawah gitu. Terus di sini masih lanjutannya, kemampuan memproses dari si giratory itu secara esensi pada padatan yang bertipe dan berukuran yang sama. Ini kayaknya lebih baik kali ya bahasanya, karena ini ada kalimat yang terpotong ya, dibandingkan jaw crusher untuk menyumbat beberapa material. Karena itu keluarannya yang continue, efisiensi lebih kecil, dan perbaikannya lebih rendah. Giratory crusher menjadi andalan untuk penggilingan biji dan mineral keras.
Unit tunggal memiliki kapasitas hingga 1000 kg per second, lebih besar dari tipe lainnya untuk yang crusher, untuk penghancuran yang bahan yang keras. Oke, coba kita mau cari giratori ya. Giratori crusher. Wow. Ada gambarnya nggak sih kalau di Science Direct? Deng. Oh, ada nih, ada gambarnya. Modelnya seperti ini. Kalau yang di buku ini bentuknya begini ya. Ini tuh kesannya nih yang bentuknya ini segi berapa sih? Segi 5 ya? 1, 2, 3, 4. Segi 4 yang ya, ini kayak trapesium lah saya bilang. Kayak alunya, ini mortarnya nih ceritanya. Iya, untuk numbuknya. Oke, di sini dia bilang giratori dan cone crusher. Jadi ada crusher yang berbentuk kerucut ya. Di pengenalannya, giratori crusher itu diinventkan ya oleh Charles di tahun 1877 dan dikembangkan oleh Gates. Berapa tahun itu? 4 tahun kemudian, dan direferkan kepada si Gates crusher. Bentuk yang kecil dari digambarkan itu sebagai bentuk yang lebih kecil dari giratori itu dideskripsikan sebagai cone crusher. Berarti ini yang gedenya, ini kecilnya bentuknya ya. Terus crusher yang lebih besar umumnya diketahui sebagai primary crusher. Yang tadi kalau primary tadi punyanya siapa? Primary tadi kalau punyanya milling yang di atas sini. Bentar ya. Jadi kita udah ngeresum sedikit ya. Nah ini primary, jaw, dan giratori ya dia bilang. Berarti kalimatnya nyambung ya dengan buku yang tadi ya. Terus crusher mereka didesain untuk menerima atau untuk mengolah mineral ya, batuan mineral secara langsung dari mineral tersebut, dari lahan kita nambang. Terus giratori crusher itu mereduksi ukuran maksimumnya sekitar 1/10 dari ukurannya. Biasanya pengoperasian secara metalurgi itu membutuhkan produksian ukuran yang lebih besar, karena produk dari primary crusher itu akan diantar ke secondary atau ke cone crusher. Jadi dari yang besar dia dari alatan yang giratori dianterin ke alat yang lebih kecil lagi ya, maksudnya untuk produksian ukuran yang lebih kecil lagi. Benar, oke. Di sini maksimum dari rasio produksiannya itu 8:1 di berbagai kasus. Reduksi produksi maksimum rasio pengurangannya itu 8:1. Di beberapa kasus penginstalasian untuk tertiary crusher, berarti kan tadi ada primary, terus sekunder, terus tersier ya. Itu dibutuhkan juga untuk kalau kita mau mencapai rasio produksian 10:1. Terus di secondary crusher itu juga didesain dengan menggunakan prinsipnya si giratori, tapi konstruksinya lebih detail. Oke. Di sini ada hal yang mirip dengan jaw crusher ya, serupa dengan jaw crusher. Mekanis dari produksian ukuran di giratori itu adalah yang utama dari tindakan kompresi. Dua bagian dari logam yang untuk menghantam batu, dan di situ ada jarak perbedaan antara dua plate yang menurun berdasarkan dari ukuran produksian, dan di situ bekerja secara kontinus. Terus giratori crusher itu ada toleransinya dari bentuk umpan partikel. Jadi ada slabby rock yang tidak diterima di jaw crusher karena bentuknya itu terbuka. Bentuk dari umpannya terbuka. Nah, ini bisa kamu download ya. Oh, ini bisa nih download nih. Ya.
Terus di sini ini jadi bisa jadi materi ya, karena lumayan bagus loh. Oh ada, oh berbayar bro. Nanti saya downloadkan ya. Gyratory crusher ini prinsipnya prinsip yang digunakan itu dia ada di bagian apa sih, pabrik ya sini ya. Jadi pabrik penghancuran yang di bagian permukaannya. Terus di gyratory crusher ini punya esensi long spindle yang panjang. Terus dia ngebawa apa ini ya? Grindingnya conical di sini. Terus head seatnya di eccentric sleeve. The spindle dispensi dari spinner dan berotasi umumnya 85 sampai 150 putaran. Dan itu akan menyapu bagian bawah dan adanya chamber crushing fix ya di sini. Oke. Jadi si gyratory crusher itu punya sampel yang bagus ya dari si tipe crusher. Spindle-nya ini bebas untuk menurunkan sumbunya ya, aksis sleeve ini segala macam. Oke. Terus juga top cell segment dan abrasive action di horizontal direction itu bisa diabaikan. Jadi lebih ke arah aksis. Ini vertikal seakan-akan ya, karena yang horizontal sumbu yang horizontal diabaikan. Ini hanya buat tambah-tambah saja ya. Kamu bisa jadi materi sini. Nanti saya taruh di ini ya. Saya taruh di Google Classroom. Nanti saya downloadin dulu ya. Oke, langsung setelah tadi coba ini halaman berapa sih? Tadi sudah sampai di jaw crusher, gyratory, lanjut ke impact breaker. Oh tadi udah di sini ya. Ini copy lagi lah ya, biar nggak lupa ya. Di impact breaker ini salah. Ya, impact breaker ini masih bagian dari crusher. Dia merupakan bagian dari crusher. Jadi kemampuan dari impact breaker itu memecah, memotong dari material yang kohesif dan kuat, dan peralatannya memiliki silinder ya yang berotasi dalam stationary housing. Jadi rumahnya tuh kayak diem ya, statis ya. Terus di kohesif itu kayak saling tarik menarik ya, melekat satu sama lain ya ceritanya. Setahu saya sudah kasih arti kohesif tapi kok nggak ada di sini ya. Terus di hammer mill, gaya sentrifugal mengakibatkan sejumlah hammer terporos terpasang pada ini ya, bukan padang ya. Kok jadi lapar ya? Terpasang di rotor periphery. Belum tahu artinya ini apa. Artinya tetap ke sini ya. Terus dia menggoyang dengan housing. Batang landasan stationary atau breaker plates terpasang pada shell membentuk sebuah impact dan pemotongan permukaan. Padatan terpecah ini kalimat ini apa ya, ini nggak ada ininya ya. Impact dari tingginya kecepatan hammer yang dikombinasikan dengan shearing dari gesekan antara hammer dan anvil. Jadi ini kalimatnya jadi agak canggung ya. Terus rotor impactor dengan batang yang kaku atau rebound terlampir ke bagian luar dari sebuah silinder yang berotasi dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan breaker plates dan bergantung hanya terhadap impact. Kalau yang tadi awal di sini dia ada punya breaker plates-nya ya. Terus untuk jadi saya ulang, rotor impactor dengan batang yang rigid, kaku atau rebound terlampir ke bagian luar dari sebuah silinder berotasi dengan kecepatan tinggi,
tidak menggunakan breaker plate dan bergantung hanya terhadap impact untuk produksian ukuran. Catch mill menggunakan konsentrik layaknya catch cylinder yang berotasi berlawanan arah untuk membuat gaya impaksi dan gaya gesekan. Oh ya, betul itu kalau itu ya. Jadi kalau buat gesekan dia nggak buat searah. Jadi yang satu misalnya ke depan, satu ke belakang muter ya. Terus konsentrik tadi mempunyai pusat yang sama maksudnya ya. Impact crusher tidak cocok untuk padatan yang keras dan abrasif, tetapi sangat sulit. Terus dia berserat atau material lengket seperti kepingan besi, kulit, dan batangan dari clays. Apa sih batangan? Bongkah ya kalau saya bilang. Clays itu tanah liat ya atau lempung ya. Terus impactor berputar mengkonsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan hammer crusher, tetapi mereka dibatasi padatan yang non-abrasif yang mudah patah oleh proses impaksi. Catch mill digunakan untuk operasi skala medium dengan umpan yang cukup seragam dan yang mana hubungan rasio produksian dibutuhkan. Konsumsi daya oleh impact breaker itu bervariasi bergantung pada sifat dasarnya, umpan dan rasio produksi. Batasan representatif ditunjukkan tabel 4 strip 5. Aplikasinya dengan crusher terkompresi atau crusher terimpaksi akan menyediakannya. Yang belakangan ini secara umum terpilih karena harga kapitalnya 1/2 hingga 1/3 dari gyratory atau jaw crusher. Ya iyalah ya, jadi lebih murah ya. Kalau jaw crusher sama gyratory dia cuma setengah harganya atau 1/3 harganya. Oke, saya nggak jelasin ke materi yang ini ya, nanti malah materinya jadi panjang ya. Padahal cuma ada 10 halaman sih. Ini roll mill ya. Roll mill masih masuk ke sini. Oke, impact breakernya saya ganti dulu jadi ini 1.3. Ini roll crusher ini jadinya masuk sebentar. Roll mill. Oh enggak, roll mill masuknya ke grinder ya ceritanya. Oke. Materinya sampai di sini dulu karena seharusnya enggak ya, impact breaker ini masuk. Oh, berarti ini masih masuk ya. Sorry nggak jadi ya. Biar nggak putus maksudnya. Sorry banget ya kalau videonya kurang bagus ya. Laper sebenarnya. Oke, saya lanjut di roll mills ya. Di sini masih tipenya si crusher ya di sini. Ini jadi membingungkan. Sebentar, coba cek di bawah ya. Oh ya benar berarti. Masuknya masih di roll mills ya sininya. Tapi sini roll crusher. Di roll mill ini dia bisa buka di Ferry sama McCabe Smith ya. Dia merupakan bentuk yang paling sederhana. Roll mill ini terdiri dari silinder berotasi horizontal yang menghancurkan material terhadap dinding vertikal atau terhadap silinder berlawanan. Nah, ini ya. Terus dia bilang lagi di sini smooth roll, nggak saya bisa artikan ini ya, penggulung yang lunak lembut ya jadinya ya. Smooth roll itu terbatas pada rasio penurunan karena ukuran partikelnya terlalu besar dan tidak dapat ditarik ke dalam atau dicegah oleh crusher. Bahan yang keras dan abrasif lebih baik di community itu di milling ya tadi ya, oleh gyratory atau jaw crusher. Tetapi roll crusher itu lebih unggul pemrosesannya untuk yang bahan lunak, halus, dan dia umpannya kohesif. Nah, roll mill ini dapat dimodifikasi dalam banyak cara untuk pengaplikasian yang spesifik. Sebagai contoh, roll yang berlawanan arah memiliki gerigi halus. Halus sih. Yang halu mah kamu ya. Mohon maaf ya, bercanda ya. Jadi saya ulang, roll dapat dimodifikasi dalam banyak cara untuk pengaplikasian yang spesifik. Sebagai contohnya, roll yang berlawanan arah memiliki gerigi halus dan berputar dengan kecepatan yang berbeda digunakan secara ekstensif untuk menghasilkan tepung dari gandum dan biji-bijian lainnya. Di sini tindakannya adalah gesekan dibandingkan kompresian. Roll yang bergigi dikonfigurasi secara bervariasi dapat digunakan untuk beberapa bahan elastis. Gigi dari mills ya, dari desain yang spesial mampu memproses bahan yang lebih abrasif ketimbang small roll mill.
Roll mill secara umum itu memproduksi sebuah keluaran kontinu produk yang seragam secara layaknya. Oke, berarti sampai sini dulu ya. Ini sudah masuk ke materi yang ini punyanya Grinder. Hati-hati ya, materinya itu kayak banyak. Jadi semoga kamu bisa nyicil materi resumnya. Kenapa sih Bu kita tuh harus meresum? Sebenarnya begini, kamu kan kadang-kadang kalau nggak disuruh meresum, ya materinya nggak dibaca atau gimana, saya juga nggak kurang ngerti lah ya. Jadi dikembalikan lagi ke kamunya. Jadi saya harapkan dengan meresum itu materinya bisa jauh lebih baik dibandingkan video saya lah, anggaplah seperti itu ya. Kita lanjut lagi di part 3 tentang alat industri kimia. Alat-alat industri kimia yang tentang crusher, grinder, dan mill. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi di part 3 channel DCU. Selamat pagi.